Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Semut Channel. Terima kasih masih di sini bersama Semut Channel. Sedikit beda dengan sebelumnya, kami akan cerita sedikit tentang kisah heroik di Tanah Buton. Kali ini, kami mencoba mengangkat kisah tentang Laude Boha. Selamat menyaksikan. Laude Boha, putra Buton yang gugur dalam mempertahankan kedaulatan Buton menghadapi Belanda, ia berjuang menjaga kehormatan tanah airnya, Kesultanan Buton. Inilah kisah Laude Boha, pahlawan Buton yang terlupakan. Pada tanggal 8 April tahun 1906, di atas kapal De Ruyter, yang saat itu berlabuh di pelabuhan Buton, Sultan Muhammad Ashikin dengan sangat terpaksa menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian itu kemudian diberi nama Perjanjian Ashikin-Broekman di bawah tekanan politik dan militer Belanda. Perjanjian Ashikin-Broekman ini menandai awal dualisme pemerintahan di Kesultanan Buton, di mana Belanda memaksa Sultan dengan tujuan ingin menguasai Buton. Setahun kemudian, pada bulan Agustus tahun 1907, Belanda mulai melakukan pencacahan penduduk dengan tujuan memaksa rakyat Buton untuk membayar pajak pribadi. Jika tidak, maka Sultan akan dijatuhi hukuman. Belanda menganggap daerah dengan basis Islam yang kuat seperti Buton selalu menjadi masalah bagi Belanda. Sehingga Sultan Muhammad Ashikin diancam oleh Belanda jika tidak menaati isi perjanjian, akan terjadi perang. Namun, di balik penandatanganan Perjanjian Ashikin-Broekman, muncul tekad dari para bangsawan Buton untuk melawan. Mendapat dukungan dari Sultan, kemudian Laude Boha bersama tokoh-tokoh pejuang lainnya mulai melakukan gerakan bawah tanah untuk mengusir Belanda dari Buton. Dari hasil pengamatan rahasia yang dilakukan oleh pasukan khusus penentang Belanda, diputuskan bahwa cara-cara diplomasi tidaklah membawakan hasil yang memungkinkan untuk mengusir Belanda dari tanah Buton. Mereka menyarankan, perwakilan pemerintah kolonial Belanda harus secara pribadi mengawasi sendiri pengenaan pajak itu, jika mereka ingin itu berlaku. Sultan Muhammad Ashikin mencoba bertahan, mengabaikan isi perjanjian dengan cara diplomasi, sambil menunggu persiapan perlawanan disusun. Karena dengan cara diplomasi tidak membuahkan hasil yang maksimal, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh, ialah menghadapinya dengan kekuatan senjata. Sayangnya, sebelum peperangan meletus, Sultan Buton ke-33 itu, Sultan Muhammad Ashikin, meninggal dunia pada bulan Juni tahun 1911. Jenazah beliau kemudian dikebumikan di Loji, Nangana Umala, distrik Wolio. Agar pemerintahan tidak vakum, Sapati Muhammad Hussein mengambil alih pimpinan kerajaan saat itu. Pada bulan Juli tahun 1911, pemerintah Belanda melakukan pemungutan pajak secara paksa dan dengan kekerasan. Namun, Laude Boha dan kelompok sosialnya tidak mau tunduk pada kebijakan Belanda. Mereka menolak untuk membayar pajak. Mereka hanya mengakui pajak tradisional yang disebut woti, yaitu pajak zona yang dipungut di level kesultanan. Bukan pajak pribadi seperti keinginan Belanda. Efek perpajakan tahun 1911 itu mendorong gerakan Laude Boha cepat-cepat bergerak. Belanda ingin menguasai ekonomi di Buton dengan menghapus sistem pajak kesultanan menjadi pajak pribadi, sehingga dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan rakyat. Laude Boha dan para pejuang mengatur siasat untuk melawan, menyiapkan senjata, keris, bedil dan tombak. Sehari sebelum peristiwa itu terjadi, tanggal 9 Agustus tahun 1911, Laude Boha bersama pemimpin-pemimpin perlawanan lainnya telah menginstruksikan kepada seluruh masyarakat Waruruma untuk hadir bersama-sama di tempat pemungutan pajak. Ditegaskan pula bahwa mereka harus mempersiapkan senjata, karena perlawanan segera akan dimulai. Keesokan harinya, tanggal 10 Agustus tahun 1911, bertepatan dengan Hari Pasar Kaisabu atau Pasar Minggu, di mana hari itu telah ditetapkan oleh Belanda sebagai hari pemungutan pajak. Di tengah pemungutan pajak, terjadi pertengkaran yang sengit antara petugas pajak dengan Laude Boha. Pernyataan Laude Boha mendapat dukungan dari seluruh rakyat. Laude Boha berdiri di depan, berteriak, "Kami tidak mengenal pajak."
seluruh penduduk Waruruma tidak bersedia membayar pajak. Pertempuran pun pecah. Sebuah motor laut di Teluk Waruruma, berisikan militer Belanda, memuntahkan peluru ke arah darat, mencoba menghilangkan perlawanan Laodeboha dan 150 orang dalam kelompoknya. Melihat keadaan massa yang sudah tidak terkendalikan lagi, Laodeboha segera berlari menuju pantai, menyambut kedatangan pasukan Belanda dengan keris terhunus. Sasaran peluru ditujukan kepadanya, namun tidak sebutir pun mengenai tubuhnya. Laodeboha berenang ke arah motor laut Belanda. Pasukan Belanda panik, lalu terjun dan berenang ke arah darat karena Laodeboha sudah hampir menggapai motor laut. Mr. Controller, pimpinan pasukan Belanda saat itu, segera menembakkan sebutir peluru ke arah Laodeboha dan tepat mengenai dahinya. Laodeboha terkapar di atas permukaan laut. Laodeboha, pahlawan yang berani, syahid ditembus peluru panah. Jenazahnya diambil oleh keluarga dan kemudian dikuburkan di tempat yang layak. Perlawanan yang coba diteruskan oleh teman-teman Laodeboha dapat dipatahkan oleh militer Belanda saat itu. Pemimpin-pemimpin perlawanan, Laude Pendanca, Laude Amani dan Maasai ditangkap oleh pasukan Belanda dan dikirim ke Jawa sebagai tawanan perang. Laude Sijaal dan 31 orang tewas dalam perjuangan, sedang 16 lainnya terluka. Sementara itu, Raja Lambelu, saudara Sultan Muhammad Ashikin, hijrah ke Kaledupa dan meninggalkan pesan kepada Sultan saat itu. Harta yang kita miliki saat ini adalah Kamentara atau kesabaran. Pengorbanan Laodeboha dan pejuang lainnya menjadi simbol perjuangan rakyat Buton. Di hati rakyat Buton terpatri dendam dan semangat untuk terus melawan penjajahan Belanda saat itu. Itulah kisah Laodeboha, sang pahlawan Buton yang terlupakan. Mari kita jadikan pengingat akan keberanian dan pengorbanan. Kita, rakyat Buton, akan terus mengenang pahlawan kita, bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah perlawanan Laodeboha. Semoga semangatnya menginspirasi kita semua untuk terus berjuang demi keadilan. Video ilustrasi oleh tim Semut Channel.